Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti oleh setiap kaum muslimin. Kita menantikan bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik dan bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Selain itu, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim adalah pedoman hidup bagi setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu kita sudah selayaknya mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang bermakna, sehingga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang betul-betul mampu memanfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk berbuat kebaikan dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan ada 5 keutamaan dari melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah naumu sha'imin ibadatun. Tidur orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sedang berpuasa, kemudian dia tidur, sebelum dia tidur dia berniat kepada Allah, saya melaksanakan tidur ini adalah untuk menghindari agar saya tidak melakukan dosa, agar saya tidak mencaci maki orang, agar saya tidak mengata-ngatai orang lain. Lalu dengan begitu, kemudian dia mencoba untuk istirahat. Dan dengan istirahat yang dia lakukan, dia berniat nanti setelah terbangun, dia akan melakukan ibadah-ibadah lain. Bisa qiyamul lail, bisa tadarus Al-Quran, bisa melakukan silaturahim, memberikan infak, zakat, sedekah kepada orang lain. Ini semua akan mendapat nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak salah. Sekali lagi, hadis mengatakan naumu sha'imin ibadat. Tidur orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah merupakan tasbih, adalah merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, biasanya yang dianggap tasbih itu adalah ketika orang mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tetapi di dalam hadis ini dikatakan diamnya orang yang berpuasa sudah sama pahalanya dengan orang yang mengucapkan tasbih. Tidak sama hukumnya dengan orang yang mengucapkan subhanallah. Dan karena itulah maka di dalam bulan puasa ini tentu kita dianjurkan untuk sedikit berbicara. Dengan sedikit berbicara, kita mencoba menjaga kemurnian ibadah puasa kita. Dengan sedikit berbicara, kita mencoba bagaimana merenungkan dan menghayati pelaksanaan ibadah puasa yang sedang kita laksanakan. Yang ketiga, wa amaluhu mudha'afun. Amal ibadah orang yang berpuasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah di bulan di luar Ramadan, maka tentu sudah ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya akan berlipat ganda. Itulah sebabnya orang beramai-ramai untuk menghidupkan hari-hari di bulan suci Ramadan dengan ibadah. Dan karena itu tidak heran jika kita diminta untuk memperbanyak tadarus, memperbanyak sholat sunat, tarawih, witir, dan juga memperbanyak amal-amal lain
yang bersifat amal sosial dalam bentuk pembayaran zakat, infak, sedekah kepada orang-orang yang kita cintai dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Allah menjanjikan sekali lagi, ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Yang keempat, wa du'auhu mustajabun. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan, doanya mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus rajin untuk berdoa di bulan suci Ramadan ini. Silakan sholat tahajud, silakan sholat hajat, silakan melakukan sholat-sholat sunat lainnya, diiringi dengan membaca doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah itu akan dikabulkan. Doanya akan mustajab, doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keutamaan di bulan suci Ramadan ini adalah wa zambuhu maghfurun. Wa zambuhu maghfurun. Dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah puasa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada dosa-dosa yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, maka dengan ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, tentu kita banyak dosa dan kekurangan. Dan karena itulah kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita lakukan tahun ini, 5 hal keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis yang saya bacakan tadi dapat kita peroleh. Dan mudah-mudahan dengan pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan yang kita laksanakan tahun ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ilahi anta maqsuduna wa ridhoka matlubuna. Ya Allah, engkaulah tujuan kami dan ridhomulah yang kami dambakan setiap saat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.